Kan banyak pandangan dari penggemar Iran di Indonesia ini mengatakan bahwa Iran menang atau Iran kuat atau begini kan. Sekarang lihat aja buktinya bahwa blokade itu kan tidak bisa ditembus sedikit pun oleh Iran. Udah 40-an tanker nih yang mau bawa minyak atau dagang dengan Iran nggak bisa lewat. Karena itu pimpinan di Iran, para teokrat, para autokrat, para jenderal harus melihat demi kepentingan rakyatnya, bukan dengan ilusi tentang kita bisa bertahan. Bertahan dengan begini buat apa? Kemajuan yang penting. Semangat revolusinya itu sudah membeku dalam zaman. Ini sudah 50 tahun revolusi teokrasi. Frozen in time gitu loh. Hanya mengekang, menarik mundur rakyatnya yang pengen maju. Kalau politiknya kan memang autokrasi, tapi bukan autokrasi yang tertutup. Autokrasi yang melihat dunia sebagai sebuah arena untuk Cina berkembang. Gini loh, kalian semua ini sudah beruntung dengan status quo, dengan globalisasi, dengan geopolitik yang stabil. Taiwan maju pesat, Cina maju pesat, ekonomi Amerika juga oke banget loh dibanding dengan ekonomi negara-negara maju lainnya. Sehingga mereka adalah pengambil manfaat yang paling besar dari situasi dunia yang stabil dan berkembang. Ngapain ribut? Ini kan kata-kata aja nih. Ini kan pertukaran kata gitu yang ego tersinggung, gitu, tidak ada fundamental differences in the interest of the states in Europe and the United States dalam pengertian security umbrella-nya nggak ada perubahan. Kan Pak Trump, Pak Presiden dulu bilang, kalau bukan karena Amerika, kalian di Eropa semua bahasa Jerman, takluk oleh Hitler, iya kan? Nazisme Hitler yang kelam, Amerika. Charles bilang, ingat juga dong, kalau bukan karena Inggris, lu ngomong Prancis sekarang. Untuk ngomong kepada para pemuja Iran di Indonesia yang rezim sekarang ini, kapan sih Iran bisa terbuka kayak gitu, ngundang pemimpin lain di parlemennya ngomong, disiarkan terbuka, kadang dikritik, kadang ketawa. Itu kan membuat relaksasi peradaban. Perang Iran masih memanaskan wilayah Teluk. Trump dan Xi Jinping bersiap bertemu, sementara hubungan Amerika Serikat dan Eropa mulai agak panas, tapi kemarin dirajut kembali oleh Raja Charles. Raja Charles. Ada joke-nya keren tuh. Kan Trump pernah bilang, kalau misalnya Amerika nggak bantu Eropa, kalian semua akan bisa berbahasa Jerman. Takluk oleh Hitler. Tapi King Charles bilang, kalau nggak ada Inggris, kalian semua bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Itu kecepatan reaksinya itu juga menarik kan. Hebat. Tapi sebelum itu Raja Charles top memang. Secara diplomat ulung itu awunya tinggi banget. Sebelum Raja Charles, Iran dulu nih Bang. Kita ini membahas aspek geopolitik dalam kerangka yang lebih luas. Dari Iran, kemudian ke Cina dari Iran ke Cina, dari Cina ke Eropa. Amerika NATO countries dan Donald Trump gitu ya. Mungkin tapi kan kita minta maaf dulu kepada para viewers kita, kan kita baru 1 minggu nih muncul. Udah 10 hari yang lalu. Saya cek 1 minggu lah, karena di samping karena situasi global politik kelihatannya adem ayem. Juga podcaster lagi sibuk nulis bab terakhir buku Churchill. Sebagai informasi lah kepada viewers Freedom Institute bahwa Rizal Malarangeng ini sedang menyelesaikan buku mengenai Churchill. Bab terakhir, bab 11. Lagi asik-asik. Suatu ketika perlu kita bahas juga, Cek. Ya. Setelah selesai. Pasti. Setelah peluncuran. Mudah-mudahan doakanlah para podcaster dan para viewers kita. Baik. Kalau di Iran kan gencatan senjata ini sudah hampir sebulan ya. Jadi kelihatannya ini yang disebut dengan stalemate. Jadi jalan buntu, apakah perang atau enggak perang, gencatan senjata sampai kapan, situasinya seperti apa, kira-kira kayak gitulah ya. Walaupun kata Donald Trump dan beberapa sumber di Pakistan bahwa memang sedang ada proposal terakhir yang 1 lembar aja sih ringkasan dari semua, apakah disetujui oleh Amerika dan Iran. Sementara Arachi kan keliling ke Moskow, ke Beijing. Tapi kan intinya adalah, kan banyak pandangan dari penggemar Iran di Indonesia ini mengatakan bahwa Iran menang atau Iran kuat atau begini kan. Sekarang lihat aja buktinya
bahwa blokade itu kan tidak bisa ditembus sedikit pun oleh Iran. Udah 40-an tanker nih yang mau bawa minyak atau dagang dengan Iran nggak bisa lewat. Dan itu kan membuat ekonomi Iran makin terjepit. Sebelum perang aja terjepit, inflasi lah, bahan pokok lah. Sekarang makin terjepit. Memang rezim kekuasaan otokrasi dan teokrasinya belum runtuh, tapi itu kan sebenarnya tinggal menghitung hari, menghitung waktu, minggu, bulan, tahun ya. Intinya adalah Iran dengan situasi seperti ini mau kemana, gitu loh. Mau apa? Amerika kan tidak akan dengan blokade itu, dengan Selat Hormuz seperti ini pun ya, global ekonomi kan ternyata bisa menyerah. Ya, jadi harga minyak ya 100-an aja gitu. Jadi kan sebelumnya ada anggapan kalau Selat Hormuz itu dicekik oleh Iran, maka semua akan... Lah waktu dia cekik, Amerika bilang tak cekik balik dengan blokade ya makin nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan itu kan merugikan Iran sendiri. Amerika tidak rugi dalam pengertian ekonominya tidak gonjang-ganjing gara-gara perang ini ataupun blokade Hormuz gitu loh. Ataupun serangan kapal nyamuk Iran yang kecil-kecil itu loh, kapal speedboat itu loh. Itu kan dihajar gitu aja, nggak bisa ngelawan juga. Nah, pertanyaannya kan buat para pemimpin Iran, yang rugi ini siapa dalam situasi kayak gini? Mau jangka pendek kayak jangka panjang, yang rugi ya Iran. Amerika dalam pengertian ekonomi yang begitu besar, yang jauh lebih besar daripada ekonomi Iran, dengan militer yang jauh lebih besar dari militer Iran, itu tidak terganggu terlalu jauh dengan situasi ini, tapi yang terganggu sangat dalam ini adalah Iran sendiri. Karena itu pimpinan di Iran, para teokrat, para autokrat, para jenderal harus melihat demi kepentingan rakyatnya, bukan dengan ilusi tentang kita bisa bertahan. Bertahan dengan begini buat apa? Kemajuan yang penting. Kebahagiaan, kemajuan, kepintaran, kepandaian berebut masa depan itu yang penting, bukan bertahan, melawan gitu loh. Nah, pada akhirnya nggak bisa juga dalam jangka panjang gitu loh. Karena itu ya kita menyadarkan, ya menghimbau dari Nusantara, baik di Iran maupun pendukung Iran di Indonesia, bahwa look, ini sebuah rezim teokratis yang didukung oleh bedil ini berusaha melawan modernitas, melawan dunia baru dengan simbolnya yang disebut dengan Amerika. Amerika ini bukan negara dan orang lah. Ini kan ide tentang bagaimana merebut kemajuan, bagaimana merebut teknologi, bukan orang dan tempatnya. Ini sebuah ide, sebuah gagasan. Nah, kalau melawan itu dengan alternatif seperti Iran, apa gunanya? Ujungnya kayak gini. Gitu loh. Tapi ya ini pentingnya kita lihat Cina, kan Arachi ke Cina. Cina, dia merangkul Amerika. Dia tetap dengan sistem otokrasi. Kita nggak bicara soal demokrasi lawan otokrasi loh ya. Dubai kan juga begitu, otokrasi juga tapi terbuka, berdagang, merangkul semuanya termasuk Amerika. Yang mau ikut itulah Cina. Lihat tuh betapa majunya Cina. Jadi ini ya mungkin moments of truth bagi Iran ya. Moment of truth. Mau trajektorinya mau kemana? Ya, gitu, betul. dengan situasi yang seperti Jangan malah jadi kebanggaan bertahan. Kita blokade nggak apa-apa. Ini kan itu menarik itu. Karena kan ada narasi yang menyatakan bahwa ini Freedom Institute ini terlalu memojokkan Iran, padahal kenyataannya Iran menang. Jadi Rizal Malarangeng atau Freedom Institute versus narasi Iran menang. Bukan, kita mencintai dan hormat banget pada rakyat dan tradisi panjang Iran. Yang kita kritik adalah para pemimpin Iran yang keliru membawa rakyatnya ke jalan yang buntu pada akhirnya. Yang kita kritik adalah para ayatullah, para mullah, para jenderal-jenderal Garda revolusi itu loh, yang cara berpikir tentang kemajuan, tentang masyarakat modern, tentang apa yang disebut dengan progression of history itu berbalik daripada pandangan umum. Tetangga aja sendiri kan berbeda banget. Dubai, Abu Dhabi kan kita sudah diskusikan panjang. Nah ini kita jadi kalau kita dianggap bertentangan dengan publik penggemar Iran di Indonesia, sebenarnya enggak. Kita itu yang kita kritik kekuasaan pemerintahan Iran yang keliru. Rakyatnya kita ingin maju, kita sama dengan semua rakyat di negara lain. Kira-kira kayak gitu. Jadi dan kalau Amerika kan
kita bukan pro Amerikanya atau pro Baratnya, tapi pro pada sebuah pandangan tentang bagaimana kemajuan diraih, bagaimana masyarakat yang ideal, bagaimana pemerintahan yang ideal. Kalau toh nggak bisa demokrasi, kalau bisa demokrasi bagus kan. Tapi kalau masih otokrasi yang merangkul kemajuan, membuka diri. Nah, soal membuka Itu loh, diri, kira-kira kayak gitu. soal membuka diri dan merangkul kemajuan yang kita harapkan ditempuh oleh Iran itu kan juga terkait dengan itu yang bisa menguntungkan rakyatnya, Jal. Kan kita sebelumnya kan bicara mengenai ada protes, demo Ya, yang rakyatnya begitu mau besar. kan? Iya kan, Iya kan? anak-anak muda Iran, kalangan terpelajar Iran yang luar biasa dengan situasi yang sekarang ini kan mungkin ada harapan ke depannya. Rakyat Iran itu berharap Freedom Institute benar dalam pengertian itu gitu loh. Betul. Mereka meminta kemajuan yang sama dengan yang kita katakan. Mereka demo jutaan orang, dibunuh oleh tentara Garda Revolusi itu dan pasukan basisnya itu puluhan ribu juga yang dibunuh. Jadi mereka agak takut sekarang. Pertama takut dari rudal, sekarang pasukan basis di jalan-jalan, gak ada rudal kan. Tentara di jalan-jalan takut sama rakyatnya sendiri. Jangan-jangan rakyatnya bisa terorganisasi lagi untuk minta perubahan seperti kata Freedom Institute kan. Nah itu berarti Mel, PR kita bikin konten ini dalam bahasa Persi. Biar Bisa itu kan, gitu, biar kita sebarkan di Iran. Jadi kita himbau kepada sahabat-sahabat kita baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Jangan salah mengerti atau coba dudukkan perkara pada hal yang memang yang kita maksudkan, bukan rakyat Irannya yang kita kritik, tetapi pemerintahan otokrasi yang otoriter dengan perlindungan kaum bersenjata. Gitu loh. Semangat revolusinya itu sudah membeku dalam zaman. Ini sudah 50 tahun revolusi teokrasi. Frozen in time. Gitu loh. Hanya mengekang, menarik mundur rakyatnya yang pengen maju hal. Ini yang kita mau ingatkan. Dan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang masih belum juga paham, ya silahkan ke perpustakaan Freedom Institute untuk baca buku-bukunya gitu loh. Betul. Jadi ingat pernah baca komentar di YouTube kita, itu kalau misalnya Iran lihat trajektori kayak Dubai, mungkin di pinggir Selat Hormuz ada gedung tinggi, gedung Ali bin Abi Thalib. Itu satu karena menyinggung Dubai Abu Dhabi ya, yang terbuka berdagang dan kaya raya sekarang dengan teknologi yang sangat dengan bagus. Sosok dua perdana menterinya, Menteri luar negeri dan Menteri Pembangunan, yang satu tidak berjilbab kan? Dan Rim Al Hashimi itu yang cantik jelita, ngomong bahasa Inggris bagus. Sekarang mulai banyak diwawancara oleh media-media Amerika. Itu bagus sekali. Untuk menjelaskan bahwa namanya Turk Persia, negara peradaban Islam ini bukan Iran aja. Tapi ada yang terbuka, ada yang progresif, ada yang berani dan mau ngomong di depan publik Amerika bahwa we are like this, we love freedom too, gitu loh. We love progress too. Nah, itu bagus banget. Tadi Amel kan mengutip komentar para viewers ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh memperhatikan komen para viewers itu, termasuk misalnya ada komen potongan rambutnya Amel. Atau ada istilah kulit putih yang alami. Putih alami. Kita kan senang. Kalau teman senang, kita senang. Ya gitu. Jadi ya kita senang lah kalau ada komen-komen. Artinya komennya kan nggak rata-rata serius. Bagus. Kita apresiasi pokok persoalan kepada netizen yang memberikan komentar maupun evaluasi kritis. Kita apresiasi sedalam-dalamnya. Betul. Dan kita mau lanjut membahas temanya yang kita bicarakan sekarang, tapi saya ingatkan kembali kepada para pemirsa untuk mengunjungi, datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Rasuna Said di Wisma Bakri di Kuningan ya. Itu perpustakaan yang terbuka untuk umum, gratis. Full internet, koleksi bukunya selalu bertambah dan tentang yang kita bicarakan lengkap di sana, soal geopolitik, soal Cina, soal Iran, soal Amerika, ide tentang Iran, ide tentang Cina, ide tentang Amerika, tentang Indonesia, dan bukan hanya itu, soal tema filsafat, social science, religious studies, semuanya kita lengkap, dan jurnal-jurnal juga gitu. Jadi silahkan datang ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan Rasuna Said di Wisma Bakri, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Oke, kita lanjut. Lanjut Mas Hal. Ya. Topik kedua ini Topik kedua. tidak kalah menarik tentang rencana pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Minggu Yang- depan ya. Minggu depan. 14. Minggu depan ya, yang sebenarnya memang sudah diagendakan sejak lama ya. Ya. Tapi Cuman- kemudian ada interupsi perang Iran ini Ya. jadi baru sekarang terlaksana. Sibuk dewa mabuknya. Jadi ini bagaimana kita melihat King Trump lagi. Iya. Trump. I'm busy dah. Iya, betul. Dan kan memang tadi kan ada pemimpin Iran yang Ya, mau ketemu Menlu Arachi. Menlu Arachi, ya, Abbas mau Arachi. ketemu Xi Jinping. Jadi ini terkait juga Sudah betapapun, ketemu, kan. sudah ketemu. Ya, Oh, sudah ketemu. Sudah Ya. ketemu. Gimana cara ngelihat Waktu pertemuan? ngomong Arachi sama Xi Jinping, mungkin Arachi bilang, bantuin kita Iya, dong. iya, makanya. Dia bilang enak aja lu mau perang aja sendiri, kita mau dagang, Dan Mungkin kita nggak tahu. dan itu ditunjukkan bahwa rencana pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping tetap jalan. Ya. Gitu kan? Ya. Tetap Dan ini kan summit ya, summit itu pertemuan puncak tingkat tinggi di Beijing ya. Di Beijing itu istilahnya sekali lagi istilahnya Winston Churchill. Winston Churchill tuh Cairo Summit pertama kali dia. Oke. Jadi kalau benar-benar kalau Xi Jinping dan Trump ketemu itulah dua memang summit puncak gunung dari dua negara yang paling kuat dan paling berkembang ekonominya kan. Ini benar-benar pertemuan dua raksasa. Kalau Iran kan kecil sebenarnya ya, kecuali kalau nanti dia punya nuklir barangkali secara geopolitik besar akan sangat relevan sebagai sebuah kekuatan. Tapi kalau dibandingkan dengan Cina atau Amerika sebagai sebuah faktor dalam geopolitik kan Iran itu bukan pemain main playernya ya berdua ini. Mungkin kalau zaman dulu bisa dibandingkan dengan antara Reagan dengan Gorbachev gitu. Ya misalnya. Reagan, Gorbachev kan Soviet, Iya kan? Uni Soviet Betul, gitu loh. Tapi kan Uni Soviet runtuh diganti Rusia, ya Rusia masih kuat, masih punya 3.000 Senjata senjata nuklir. berkepala nuklir, tapi kan ekonominya tidak. Ya cuma minyak kan, apalagi dengan belligerent attitude menyerang invasi ke Ukraina gitu ya, mau ngambil teritori itu kan jadi kemudian juga dari segi teknologi kalau tahun 50-an dia Sputnik. Ya. Lebih dulu dia ke angkasa luar dibanding Amerika gitu. Tapi setelah itu kan bersama hancurnya Uni Soviet, ya memang Rusia Putin pengen lagi membangkitkan itu, tetapi kan kalau hanya dengan 3.000 peluru rudal berkepala nuklir kan itu tidak membuat dia menjadi superpower dalam pengertian superpower itu harus ekonominya maju, teknologinya maju, selain aspek militernya. Kalau Cina memenuhi semua kriteria itu, malah dari segi pertumbuhan luar biasa dahsyat. Jadi berbeda dengan Iran misalnya, kan Iran ini bersandar pada ilusi anti modernitas, ya, otokrasi anti modernitas dibalut oleh dalil agama yang fanatik ekstrim, ya, yang velayat. Faqih gitu, yang berkuasa paling tinggi itu kaum ulama, perwakilan Tuhan di bumi gitu loh. Menyeragamkan pendapat kan nggak bisa cuma dengan dakwah, tapi harus ada senjata, makanya tentara revolusi gitu loh. Nah kalau di Cina ini ya komunisme, otokrasi juga gitu loh. Tetapi otokrasi yang sadar bukan dilawan itu modernitas, tapi direbut. Bukan dilawan itu Amerika Serikat, tapi dirangkul, dibuai, dibujuk supaya masuk lebih jauh, membantu kemajuan Cina. Membantu dalam cara apa? Pragmatik otokrasi gitu ya. Pragmatisme dalam melihat kemajuan, bukan sebuah ilusi tentang kemandirian. Mereka juga mau mandiri kok. Mereka juga bangga juga kita berdaulat Cina sepenuhnya. Tapi mereka undang Apple. Ya, mereka undang Tesla. Mereka undang para investor dari New York. Masuk dong ke Cina rame-rame. Oleh Xi Jinping kan yang awalnya minta supaya Presiden Amerika, Presiden Carter yang dimusuhin oleh Ayatullah. Deng Xiaoping. Saya sampai berpikir kok Xi Jinping sih. Kok Carter gitu. Ini gejala umur. Deng Xiaoping minta Carter buka dong visa seluas-luasnya buat pelajar Cina gitu loh. Ya itu kan satu pragmatisme, sebuah kalkulasi tentang kenapa dan bagaimana sebuah bangsa bisa maju cepat. Ya kan? Pada saat dimana
di periode yang sama Ayatollah Khomeini justru Iya. kedutaan Amerika diserbu. Diserbu. Ditawan 50-an orang diplomat dan presidennya Amerika. Carter juga. Carter juga yang menerima Deng Xiaoping. Ayo silahkan, mana mahasiswamu? Kirim ke Amerika Serikat. Setelah itu bukan cuma mahasiswa, investor diundang. Perusahaan kayak Apple sama Tesla itu simbol. Iya. Setelah ratusan ribu jutaan anak muda Cina, insinyur muda Cina bekerja di perusahaan Apple, supply chain-nya itu, Tesla di Shanghai, di sekitar Shenzhen, itu berkembang banget teknologi Cina dan industrialisasi Cina. Belajar dari kemajuan orang lain, Di situ imitasi Itu Inovasi. dan inovasi gitu loh. Itu critical juncture ya Itu- pada Cina maupun Iran. Itu gitu ya. sikap pemimpin, sikap Deng Xiaoping, sikap Ayatullah Ruhollah Khomeini yang dilanjutkan oleh Ayatullah Ali Khamenei yang keliru. Gitu loh. Deng Xiaoping dilanjutkan Hu Jintao sampai Xi Jinping. Oke. Setelah Xi Jinping kan sudah mewarisi 40 tahun kemajuan, kan sikapnya sudah agak berbeda, makanya summit penting. Karena setelah 40 tahun maju kan percaya diri untuk oke, kita sekarang ini sudah superpower. Relasi kita dengan Amerika seperti apa? Kemarin kan Trump agak gila dikit, tarif sana sampai 150%. Tarif sini, tapi kan Xi Jinping tenang. Walaupun perdagangan kedua negara ini besar sekali. Ini kan kalau dulu Uni Soviet kan tidak ada perdagangan, yang ada cuma hubungan geopolitik. Kalau ini kan perdagangan luar biasa, begitu banyak perusahaan-perusahaan Amerika di Cina, investor Amerika di Cina. Jadi nggak gampang. Walaupun tarif yang di zaman Trump terakhir ini cukup mempengaruhi volumenya, tapi the nature of the trade nggak berubah. Oke? Jadi Xi Jinping nggak terprovok gitu ya oleh gaya Trump. Tidak terprovokasi oleh gaya Kalau Trump. Tenang dia. sama-sama ngawurnya gitu kan. Dia tenang seperti air yang air yang tiada beriak kan dalam. Iya. Kalau Trump seperti gelombang di air yang dangkal. Nah, tapi kan kita berkepentingan supaya dua superpower ini dalam hubungan yang Harmonis. harmonis sepenuhnya nggak mungkin karena sudah mulai bersaing kan. Oke. Setelah Cina dari negara miskin menjadi negara maju, mereka kan ada kompetisi, ada persaingan. Tetapi persaingannya ini kalau kata beberapa ahli itu manage competition. Jadi bersaing tapi jangan merusak, saling merusak. Persaingan sehat. Persaingan yang Nah, sehat. ini mengingatkan saya pada obrolan kita sebelumnya tentang burung naga, burung Elang dengan naga. Naga dan elang tanpa terhindarkan, nggak mungkin dihindarkan dua raksasa. Yang satu established superpower, yang satu rising superpower. Nggak mungkin tidak bersaing. Ya. Ya ini kan Thucydides trap gitu loh kata kalau ilmuwan hubungan internasional. Tetapi jangan sampai persaingan ini menjadi sumber instabilitas global. Itu dulu yang paling penting. Kalau waktu zaman Soviet kan ada detang, ada kesepakatan untuk oke, kita biarkan Soviet berkembang, akhirnya runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri. Itu George Kennan tuh dalilnya itu. Nah, kalau ini kan tidak ada kontradiksi internal dalam pengertian Soviet. Ya kan? Pertanyaannya apakah kemajuan pesat ekonomi Cina membawa politik Cina lebih terbuka? Itu pertanyaan besarnya. Ya, minimal kalau tidak lebih terbuka, apa yang kita sebut sebagai menjadi Singapura raksasa dalam pengertian hukum dijaga, keadilan dijaga, pertumbuhan dijaga, kebersihan kota, pemerintahan yang baik dijaga, tetapi barangkali politiknya berbeda dengan politik di Washington dan politik di Westminster, London. Gitu ya. Otokrasi dipertahankan. Kalau komunisme kan sekarang cuma slogan aja. In praktis ekonominya kan seperti kata Profesor Eugene yang muda dan brilian dari Cina yang mengajar di Inggris itu. Yang pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas. The new play. Secara ekonomi dia kombinasi atau beyond socialism and capitalism. Tapi kan elemen pasarnya kuat sekali. Kalau politiknya kan memang otokrasi, tapi bukan otokrasi yang tertutup. Otokrasi yang melihat dunia sebagai sebuah arena untuk Cina berkembang gitu, bukan Cina
harus melawan dunia, tetapi Cina menjadikan dunia ini sebagai arena untuk berkembang. Nah itu bagusnya. Jadi kita lihat di sini dua model kepemimpinan. Yang satu demokrasi agak dewa mabok, Donald Trump, satu tenang. Danau tapi yang dalam. komunis. Ya komunis, oke, tapi kan terbuka, bukan komunis, bukan komunisnya Stalin, bukan komunisnya Lenin, gitu loh. Ini kan agak berbeda. Ini namanya aja yang komunis. Udah kita nggak bisa membaca Lenin dan kemudian mengerti Cina. Ya memang partainya Leninis dalam pengertian itu, tapi sudah berbeda sama sekali Meskipun konteksnya. tetap aja tidak ada pemilu. Ya, tetap autokrasi. Ada pemilu tapi manage competition. Gitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan summit minggu depan ini membuat mereka berdua, ada persoalan Taiwan kan, orang lihat kan, kalau Amerika dengan Iran ada problem, jangan-jangan nanti ini celahnya dimanfaatkan Cina, tapi itu spekulasi kejauhan. Karena agenda-agenda yang akan dibahas salah satu apa itu misalnya? Salah satu yang paling penting adalah bagaimana mencari tanpa harus eksplisit, mencari supaya di Taiwan, Cina, Amerika itu gini loh, kalian semua ini sudah beruntung dengan status quo, dengan globalisasi, dengan geopolitik yang stabil. Taiwan maju pesat, Cina maju pesat, ekonomi Amerika juga oke banget loh dibanding dengan ekonomi negara-negara maju lainnya. Sehingga mereka adalah pengambil manfaat yang paling besar dari situasi dunia yang stabil dan berkembang. Ngapain ribut? Carilah cara bagaimana Taiwan dan Cina besar daratan ini, toh mereka satu bangsa. Ya kan, ini kan akibat perang sipil aja. Jadi kalau bisa lanjutkan status quo tanpa harus ada saling mengganggu jalan masing-masing, bahwa kan mereka sama-sama Cina. Ya kan? Jadi ini kan karena cuma perang sipil pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong, tapi bangsanya kan tetap bangsa Cina, dan ini semua orang hargai itu, dan saya kira mereka juga berkepentingan supaya ini jangan ada riak yang terlalu besar, karena mereka sangat beruntung dengan kondisi sekarang, maju pesat Cina, maju pesat Taiwan gitu loh. Ngapain mengganggu semua itu? Dari Cina ke Eropa. Ke Pangeran Charles, King Charles. Udah jadi Raja Charles. Kelamaan jadi pangeran. Kelamaan jadi pangerannya. Dari kecil sampai tua pangeran. Makanya kita panggil pangeran pada raja. Dan dia raja yang sangat memukau kemarin di Washington DC kan, minggu lalu itu. Jokesnya bapak-bapak banget. Dia benar-benar pidato 2 kali kan, di makan malam dengan Trump di Gedung Putih, dan sebelumnya di siangnya kan di Kongres. Ya kan. Itu pidatonya memukau dalam pengertian begini. Seorang raja Inggris kan, itu kan raja yang bertakhta tapi tidak berkuasa. Ini kan pembagian tugas lah, Perdana Menteri itu kepala pemerintahan, raja itu kepala negara tetapi tidak punya kekuasaan pemerintahan. Dia simbolik. Tetapi kan pengaruh politiknya dalam saat-saat seperti sekarang, terutama dalam konteks Amerika dan Eropa agak renggang gara-gara perang Iran kan. Sebelumnya Greenland. Sebelumnya lagi soal macam-macam. Perang Ukraina, ada ketegangan yang para politisi seperti Trump, Keir Starmer, Macron, Merz di Jerman itu kan ada terakhir itu Perdana Menteri Italia kan. Giorgio Meloni. Italia kan sebenarnya sama Trump dekat, tetapi gara-gara Iran kan agak ada ketegangan. Sekarang sama Pope juga Trump. Ya, Trump sama siapa aja, kecuali sama istrinya sendiri kali ya. Dia nggak berani kali sama istrinya. Nah, intinya adalah dalam situasi ketegangan kayak gitu perlu ada karena ini kan sebenarnya tidak ada perbedaan kepentingan dasar antara Amerika dan Eropa. Ini masih NATO countries yang punya kepentingan dasarnya sama. Ini kan kata-kata aja nih. Ini kan pertukaran kata gitu yang ego tersinggung gitu, tidak ada fundamental differences in the interest of the states in Europe and the United States, dalam pengertian security umbrella-nya nggak ada perubahan. Hubungan ekonominya nggak ada perubahan. Ya kan? Paham tentang kemajuan masyarakat di Eropa dan Amerika ada perbedaan kiri kanan segala, tapi kan sama.
Yang berbeda itu paham di penguasa Iran kan itu. Yang excited ya para jurnalis. Ya jurnalis kan nulis. Trump ngomong karena omon-omonnya ini yang pada tajam, kehadiran Raja Charles di Washington dengan 2 pidato, dengan pembawaan raja yang tenang, bisa humor. Kan Pak Trump, Pak Presiden dulu bilang, kalau bukan karena Amerika, kalian di Eropa semua bahasa Jerman, takluk oleh Hitler, iya kan? Nazisme Hitler yang kelam, Amerika. Charles bilang, ingat juga dong, kalau bukan karena Inggris, lu ngomong Prancis sekarang. Ini kan zaman koloni, ya. Inggris, Prancis di Quebec, di Kanada bisa ditaklukkan loh. Nah, itu kan bercanda yang bagus tentang perlunya presiden eksekutif dikontrol oleh parlemen, ya kan? Itu kan bagus tentang persahabatan Inggris dan Amerika yang dalam, tentang persahabatan Eropa dan Amerika yang tebal, dalam dan bermanfaat bagi kemajuan manusia. Itu kan bagus banget diselingi humor dengan gaya yang tidak maksain, Betul. ya tidak ingin mendesakkan sebuah kepentingan politik. Mengingatkan sahabat-sahabatnya di Amerika, jangan lupa sejarah loh. Dan pada level tinggi semacam itu itu peranan pengetahuan, guyon, terus itu penting sekali. Ya, jadi ini memang Raja Charles itu bukan raja kosongan ternyata, penuh isi dia. Dia Saya kelihatan ada video dia membaca buku, dia ada video dia membaca puisi, mengutip puisi recite puisi. Membaca sastra kan dia Keren mengutip kan. Beberapa, jadi melihat tokoh simbolik ya, raja kan tidak punya kekuasaan pemerintahan, tetapi Walter Bagehot, seorang intelektual dari Inggris yang pendiri majalah Economist di pertengahan abad ke-19 kan sudah menjelaskan bahwa memang bagus nih ideal raja simbol itu sebuah pertanda keagungan bersama, mimpi kita bersama. Kalau berantemnya kasih politisi, kasih parlemen, gitu loh. Manusia sebagai manusia. Kalau raja bukan manusia sebagai manusia, tapi manusia sebagai sebuah ideal, sebagai sebuah kerinduan bersama. Nah, waktu dia pidato di White House, gala dinner, dia pidato di Kongres tempat para politisi. Nah, manusia yang menjadi kerinduan bersama itu muncul dalam kata-kata, pembawaan, oratoria yang dalam, lembut, kadang lucu, tapi maknanya bagus banget. Nah, itu satu suasana yang sangat amat menyejukkan di tengah omon-omon kata yang tajam antara Trump, Macron, Merz juga mulai agak emosional. Pemimpin itu negarawan jangan cepat-cepat baper. Kalau Trump penyakitnya memang suka ngomong sembarangan, kamu jangan ikut-ikut ngomong-ngomong kayak gitu. Ngapain? Serap aja kayak Raja Charles, ketawa penuh humor gitu loh. Pada akhirnya Trump juga tersipu-sipu. Ya kan? Dia kasih 2 jempol Raja Charles. Nah, itu bagusnya negara demokrasi juga hal. Ya, mengundang pimpinan negara lain, pidato yang baik, disiarkan langsung televisi. Ya, kita kan bolehlah berharap atau ngomong kepada para pemuja Iran di Indonesia yang rezim sekarang ini, kapan sih Iran bisa terbuka kayak gitu, ngundang pemimpin lain di parlemennya ngomong, disiarkan terbuka, kadang dikritik, kadang ketawa. Itu kan membuat relaksasi peradaban yang penting untuk masyarakat itu harmoni, sejahtera, mencari kemajuan dengan cara yang nggak usah terlalu maksain gitu loh kira-kira gitu hal. That is the point of high politics. Jadi sekali lagi kita berharap ya kunjungan dan apa yang dikatakan dan dilakukan Raja Charles adalah satu pertanda bagus bahwa hubungan paling penting secara geopolitik strategi, kalau tadi kan Amerika Cina, nah yang kedua adalah Amerika dan Eropa. Karena ini 2 negara terkaya, 3 ini Amerika, Eropa, Cina itu 3 negara kumpulan negara terkaya di dunia, paling kuat secara militer, paling kuat secara ekonomi dan teknologi.
manusia sedunia ini akan beruntung jika mereka bertiga dalam hubungan ya tidak bisa kita bilang bersahabat terus-menerus, tetapi kompetisi, persaingan yang sehat, di mana kerjasama dan kesadaran bersama terhadap kemanusiaan, kemajuan, keadilan itu dipegang. Kadang-kadang omong-omongnya agak beda, tapi di hatinya dan kepentingannya dia understand apa sih yang sesungguhnya paling penting. Gitu kira-kira. Di situ mungkin kemudian ide Immanuel Kant mengenai perpetual peace. Yes, Menjadi- perdamaian abadi Iya, iya. semua manusia, gitu loh. Ya, sekali-sekali sambil mendengar Raja Charles pidato kita Ya. mendengarkan atau melihat mimpi yang bagus sambil dengar lagu John Lennon. Imagine. Tapi bicara tentang Raja Charles, saya jadi akhirnya dengan adanya pertemuan tadi itu yang dengan Trump itu, saya jadi pengen nonton lagi tuh Crown. The Crown. Iya, The Crown. Bagus. Itu Sangat bagus. menurut saya Tentang- series yang Yang saya series paling yang suka itu bagus. tentang Ratu Elizabeth dan hubungannya dengan Perdana Menterinya. Iya. Churchill. Dari Churchill ke Margaret Thatcher kan. Dengan Churchill kan waktu pidato Raja Charles di Washington kan juga bilang my mother's first prime minister Winston Churchill gitu loh. Dan Trump bilang the Churchill bust ya patung kepala Churchill I put it back in the Oval Office. Itu bagus kan. Saling menghargai gitu loh. Dan memuja pahlawan yang memang pantas dipuja. Seperti Churchill. Kalau mau tahu lebih jauh pada Churchill, terhadap Churchill, tunggu buku Churchill terbit. Gitu Bel. Oleh Dr. Rizal Malarangeng. Oke, baik. Gitu Bel. Oke, Acoms ada aman. Pertanyaan pinggir lapangan aman. Sekali lagi kita terima kasih Ya, kepada terima kasih netizen yang teman-teman Freedom. aktif memberikan komentar, pandangan, evaluasi, Dan Sweetie. memperhatikan Amel. memperhatikan putih alamiah. Putih alamiah. Oke, baik, terima kasih Mbak Jenny, terima kasih Mas Sahal, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Nantikan episode selanjutnya diskusi Freedom Institute. Sampai jumpa.